Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Boy Febrian dengan NIM 11012231124. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknologi 5G sebagaimana untuk memenuhi tugas dari mata kuliah komunikasi akses wireless. Yang pertama, apa itu 5G? 5G adalah jaringan seluler kelima yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2019. Jaringan 5G dapat digunakan untuk melakukan panggilan suara, mengirim pesan singkat atau SMS, mengakses internet dengan kecepatan super cepat, dan menonton video streaming dengan kualitas 8K. Jaringan 5G diperkirakan akan menjadi tulang punggung bagi layanan digital di masa depan, seperti augmented reality atau AR, virtual reality atau VR, cloud gaming, Internet of Things atau IoT. Teknologi yang digunakan seperti New Radio, kemudian ada millimeter wave, kemudian juga menggunakan teknologi Massive MIMO, yaitu multiple input, multiple output, dan menggunakan teknologi seperti network function visualization dan network slicing. Selanjutnya, spektrum dari frekuensi 5G ini sendiri, yaitu ada di rentang frekuensi radio dalam sub-range sub 6 GHz dan range frekuensi millimeter wave, yaitu 24,25 GHz ke atas. Spektrum 5G mengacu pada frekuensi radio yang membawa data dari user equipment atau UI ke base station ke titik akhir data. Jaringan LTE menggunakan frekuensi dalam rentang sub 6 GHz dan akan dibagi ruang dengan lalu lintas data 5G. Beta frekuensi yang lebih rendah akan digunakan untuk daerah yang kurang padat penduduknya, karena data dapat berjalan lebih jauh meskipun lebih lambat pada frekuensi ini. Untuk memanfaatkan spektrum millimeter wave yang baru tersedia, jaringan 5G harus menggunakan teknologi 5G New Radio yang distandarisasi oleh 3GPP. Kemudian, dari spektrum frekuensi ini sendiri terbagi menjadi 3 band. Yang pertama ada low band, yaitu spektrum frekuensi yang dapat digunakan di bawah 1 GHz atau dia ini memberikan jangkauan yang lebih komprehensif dan dapat menembus rintangan lebih baik dan dapat digunakan pada area rural. Kemudian yang kedua ada mid-band. Spektrum mid-band cocok untuk 5G karena dapat menyangkut data dalam jumlah besar dan juga dapat menjangkau jarak yang jauh. Sehingga mid-band ini cocok untuk berbagai aplikasi di daerah urban dan suburban. Kemudian ada spektrum high band yang menyediakan transfer data yang cepat dan waktu respons yang cepat, tetapi jangkauannya terbatas, terutama dalam kota-kota yang padat. Spektrum high band ini beroperasi pada rentang frekuensi millimeter wave. Jadi high band ini cocok untuk aplikasi bandwidth yang lebih tinggi untuk data ultra cepat. Selanjutnya ada LTE versus 5G spektrum. Menurut Badan Standar 3GPP, spektrum frekuensi radio yang digunakan oleh jaringan LTE berkisar antara 700 MHz hingga 2,7 GHz. Secara teori, kecepatan data puncak LTE adalah 75 Mbps untuk uplink dan 300 Mbps untuk downlink. Ketika menggunakan sistem antena multiple output, multiple input, multiple output atau MIMO, yang juga disebut sebagai multiplexing spasial. Secara teori, kecepatan data puncak untuk jaringan 5G yang sudah matang adalah 20 GB per second untuk downlink dan 10 GB per second untuk uplink, seperti yang distandarkan oleh ITU. Selanjutnya kita masuk ke arsitektur jaringan, di mana pada jaringan 5G dibagi menjadi dua jenis arsitektur, yaitu yang pertama adalah non-standalone atau NSA dan standalone, di mana jaringan non-standalone yaitu adalah versi pertama dari jaringan 5G yang dibangun di atas infrastruktur core network yang sudah ada, core network 4G yang sudah ada. Kecepatan transfer data yang lebih tinggi telah diberikan kepada user
dengan meletakkan 5G RAN dan interface New Radio di atas jaringan 4G LTE. Kemudian untuk yang standalone, seperti namanya, jaringan standalone ini merupakan jaringan 5G yang berdiri sendiri tanpa dukungan infrastruktur yang ada. Jaringan standalone digunakan pada peralatan dan fungsi jaringan 5G khusus. Jaringan New Radio 5G terhubung ke core network function yang berbasis cloud native dan service based. Selanjutnya dari perspektif arsitektur jaringan, model NSA dan SA ini berbeda dalam hal cara user equipment-nya terhubung ke core, dan yang lebih penting adalah jenis dari core network yang digunakan. Selanjutnya, untuk perbedaan antara SA dan NSA, yaitu untuk core network-nya, NSA menggunakan EPC, yaitu core network milik 4G, sedangkan untuk standalone menggunakan core network 5GC. Kemudian untuk ketergantungannya, NSA bergantung pada jaringan 4G, dan standalone berdiri sendiri tanpa jaringan 4G. Kemudian untuk latensinya, dia lebih tinggi di non-standalone, dan di standalone karena dia sudah menggunakan 5G core, dia latensinya sangat rendah, yaitu sub 1 ms pada URLLC. Kemudian untuk biaya implementasinya, NSA ini lebih murah dan SA-nya lebih tinggi. Kemudian untuk efisiensi spektrum, untuk NSA dia terbatas oleh teknologi 4G, dan untuk standalone dia memanfaatkan kemampuan penuh spektrum 5G. Kemudian untuk use case-nya di NSA sendiri lebih fokus ke eMBB. Untuk standalone atau SA sudah mendukung URLLC dan MMTC. Kemudian selanjutnya ada arsitektur dari 5G Core, yaitu Service Based Architecture atau SBA, yaitu arsitektur jaringan 5G mengadopsi pendekatan berbasis layanan, di mana fungsi-fungsi jaringan dipisahkan dan diatur sebagai layanan modular. Hal ini memungkinkan komposisi layanan yang fleksibel, skalabilitas, dan penyebaran layanan baru yang cepat. Arsitektur berbasis layanan atau service-based arsitektur memfasilitasi network slicing, di mana beberapa jaringan virtual dibuat untuk memenuhi kebutuhan layanan tertentu. Kemudian dari SBA tadi ada beberapa komponen. Yang pertama ada UI atau User Equipment, yaitu mewakili perangkat yang digunakan oleh individu untuk terhubung ke jaringan 5G. Contohnya seperti smartphone, tablet, laptop, atau perangkat IoT dan lain-lain. Kemudian ada Radio Access Network atau RAN, yaitu terdiri dari base station, antena, dan peralatan lain yang ditempatkan di area geografis untuk menyediakan jangkauan nirkabel. RAN ini berfungsi untuk membangun komunikasi wireless antara UI dengan core network. Selanjutnya, ini adalah bagian dari core network itu sendiri. Untuk penjelasannya, yaitu AMF. Yang pertama ada AMF. AMF adalah Access and Mobility Management Function. Kemudian ada UPF, yaitu User Plan Function. Terus untuk SMF adalah Session Management Function, atau untuk manage sesi. Kemudian ada Policy Control Function atau PCF yang berfungsi untuk mengontrol kebijakan-kebijakan di 5GC. Kemudian ada NRF Repository Function, yaitu tempat untuk penyimpanan dari network function. Kemudian ada AUSF, yaitu Authentication Server Function. Kemudian ada UDM, Unified Data Management, dan ada NEF atau Network Exposure Function. Selanjutnya untuk metode komunikasinya, untuk use case dari 5G sendiri secara garis besar ada 3. Yang pertama ada MMTC atau Massive Machine-to-Machine Communication, atau juga disebut sebagai IoT yang melibatkan koneksi miliaran perangkat tanpa campur tangan manusia dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini berpotensi
merevolusi proses dan aplikasi industri modern, termasuk pertanian, manufaktur, dan komunikasi bisnis. Kemudian use case yang kedua ada URLLC atau Ultra Reliable Low Latency Communication yang memungkinkan kontrol perangkat secara real-time, robotika industri, komunikasi antar kendaraan dan sistem keselamatan, mengemudi secara otonom, dan jaringan transportasi yang lebih aman. Juga memungkinkan perawatan medis jarak jauh, prosedur dan pengobatan dimungkinkan. Jadi sudah mendukung telemedicine atau seperti operasi jarak jauh. Kemudian ada IMBB atau In-Change Mobile Broadband yang memberikan kecepatan data yang jauh lebih cepat dan kapasitas yang lebih besar untuk menjaga konektivitas. Aplikasi baru akan mencakup akses internet nirkabel tetap untuk rumah. Aplikasi siaran luar ruangan tanpa memerlukan mobil pemancar dan konektivitas yang lebih besar untuk orang-orang yang sedang berpergian. Kemudian ada DSS atau Dynamic Spectrum Sharing, yaitu teknologi yang memungkinkan pengguna 4G LTE dan 5G New Radio pada pita frekuensi yang sama dan secara dinamis mengalokasikan sumber daya spektrum di antara kedua teknologi tersebut berdasarkan permintaan pengguna. Kemudian untuk fitur teknologi, untuk sistem komunikasinya, yang pertama dalam 5G ini yaitu menggunakan OFDM atau Orthogonal Frequency Division Multiplexing, yaitu format modulasi yang mengkodekan gelombang udara pita tinggi yang tidak kompatibel dengan 4G dan menawarkan latensi yang lebih rendah serta fleksibilitas yang lebih baik dibandingkan dengan jaringan LTE. Kemudian ada small cells, yaitu dengan menggunakan banyak stasiun base atau base station berukuran kecil untuk meningkatkan cakupan dan kapasitas jaringan terutama di area padat, sehingga meningkatkan kapasitas, mengurangi latensi, dan meningkatkan kualitas layanan di area yang sulit dijangkau oleh base station konvensional. Kemudian ada network slicing, yaitu membagi jaringan 5G menjadi beberapa slice virtual yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan layanan yang berbeda. Setiap slice dapat memiliki karakteristik yang berbeda, seperti latensi, bandwidth, dan keamanan. Kemudian terdapat juga teknologi Massive MIMO atau Multiple Input, Multiple Output, di mana 5G akan menggunakan antena MIMO masif yang memiliki jumlah elemen antena atau koneksi yang sangat banyak untuk mengirim dan menerima lebih banyak data secara bersamaan. Manfaatnya bagi pengguna adalah lebih banyak orang yang dapat terhubung secara bersamaan ke jaringan dan mempertahankan throughput yang tinggi. Kemudian dari MIMO tersebut juga ada teknologi beamforming yang memfokuskan sinyal ke arah perangkat pengguna tertentu sehingga mengurangi interferensi dan meningkatkan kekuatan sinyal yang diterima, sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan jangkauan serta mengurangi konsumsi daya. Untuk teknologi selanjutnya ada NFV atau Network Function Virtualization yang memungkinkan fungsi-fungsi jaringan tradisional yang biasanya dijalankan pada perangkat keras khusus untuk dijalankan pada perangkat lunak yang berjalan di atas server umum. Hal ini membuat jaringan 5G menjadi lebih fleksibel dan mudah dikelola. Kemudian ada SDN atau Software Defined Networking yang memungkinkan pemisahan antara kontrol jaringan dan data plan. Hal ini memungkinkan operator jaringan untuk mengelola jaringan secara lebih terpusat dan membuat perubahan konfigurasi jaringan secara lebih cepat. Selanjutnya untuk multiple access yang digunakan dalam jaringan 5G, yang pertama ada OFDMA atau Orthogonal Frequency Division Multiple Access, yaitu membagi spektrum menjadi banyak subcarrier yang ortogonal atau saling tegak lurus. Setiap pengguna atau perangkat dapat dialokasikan ke subcarrier yang berbeda, sehingga mengurangi interferensi antar pengguna. Kemudian untuk multiple access yang kedua ada NOMA atau Non-Orthogonal Multiple Access, yaitu memungkinkan beberapa pengguna untuk berbagi subcarrier yang sama
dengan menggunakan power allocation yang berbeda. Pengguna dengan sinyal yang lebih kuat akan dialokasikan daya yang lebih kecil, sedangkan pengguna dengan sinyal yang lebih lemah akan dialokasikan daya yang lebih besar. Selanjutnya juga ada SCFDMA atau Single Carrier Frequency Division Multiple Access, yaitu merupakan varian dari OFDMA yang lebih cocok untuk perangkat pengguna dengan daya terbatas, seperti smartphone. SCFDMA ini memiliki kompleksitas yang lebih rendah dibandingkan OFDMA, sehingga lebih hemat energi. Kemudian teknologi selanjutnya, multiple access-nya ada CP-OFDM atau Cyclic Prefix OFDM. Keunggulan utama dari OFDM adalah kemampuannya untuk mengatasi masalah interferensi antar simbol dan multipath fading yang sering terjadi pada saluran komunikasi nirkabel. Digunakan untuk downlink dan uplink di pita spektrum FDD atau Frequency Division atau TDD. Kemudian dalam teknologi 5G juga terdapat teknologi Open RAN. Open RAN merupakan arsitektur jaringan radio akses yang memungkinkan perangkat dari beberapa vendor berbeda untuk bekerja bersama secara kompatibel. Dengan konsep ini, operator tidak lagi harus bergantung pada satu vendor untuk seluruh jaringan, melainkan bisa memilih dan mengkombinasikan berbagai komponen. Jadi pada traditional RAN misalnya, untuk baik itu core network, BBU, atau RRU itu menggunakan dari satu vendor yang sama. Tapi jika menggunakan konsep Open RAN, maka dari CU atau Centralized Unit atau DU atau RU-nya bisa menggunakan vendor-vendor yang berbeda. Kemudian berikut ini adalah jangkauan dari 5G secara worldwide atau global reach dari 5G, di mana dapat dilihat untuk persebaran 5G tersendiri yang masif itu ada di benua Eropa dan di Asia Timur, serta di bagian Amerika Serikat. Dapat dilihat masih banyak ketimpangan, kurangnya implementasi di jangkauan global. Kemudian berikut ini adalah parameter link budget. Parameter link budget adalah perhitungan untuk mengetahui tingkat sinyal yang diterima oleh penerima atau user equipment. Perhitungan ini dilakukan dengan menghitung gain total dan nilai path loss dalam sistem perencanaan jaringan, yang mana sesuai dengan gambar yang ditampilkan, sehingga didapatkan rumus yaitu daya yang diterima sama dengan daya yang ditransmisikan ditambah dengan gain dikurangi dengan loss-nya atau redamannya. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.